Bismillahirrahmanirrahim. Buat para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta, pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Urau Surau. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki serta selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita saksikan di awal tadi, siapa sih yang tidak kenal dengan Kang Deddy Mulyadi, atau yang kita kenal juga dengan Bapak Aing, yang mana sifat terjam beliau di dalam mengambil keputusan dan kebijakan, ada yang menuai kontra, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ya, sehingga pada kali ini seperti kesaksian beliau sendiri, ya ada orang yang mungkin yang tidak berkenan dengan kebijakan-kebijakan yang dia lakukan, sehingga ada semacam teror yang dialamatkan kepada rumahnya dengan mengirim ular kobra, king cobra, ya, sebanyak 2 kali, ya, dengan harapan barangkali ini adalah bentuk semacam intimidasi supaya Kang Deddy ini lebih takut, kemudian mungkin Kang Deddy ini lebih celaka. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak ngerti, tidak tahu apa niat dari si pelaku. Yang jelas hal semacam ini tentunya tidak elok karena bisa membahayakan jiwa seseorang, bisa mengancam keselamatan seseorang. Yang mana dalam hal ini kalau memang memiliki lawan politik, maka lawanlah dengan cara yang lebih elegan, karena hal yang semacam ini bisa mengancam nyawa. Dan hal ini pun telah dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Man kana akhafu mu'minan bighairi haqqillah, kana haqqan 'ala Allahi an la yu'amminahu min afza'i yaumil qiyamah." Di sini Allah mengatakan siapapun yang mengintimidasi, menakut-nakuti, kemudian menteror seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, tanpa hak, ya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjamin ketakutannya, keamanannya di yaumil qiyamah. Di sini artinya apa? Di sini sudah jelas Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mengancam orang mukmin, mengintimidasi, menakut-nakuti, baik dengan gurauan ataupun mungkin dengan keseriusan, maka hal ini terlarang di dalam agama Islam. Dan bahkan hanya sekedar mengancam dengan mengacungkan senjata saja, senjata tajam pun itu dilarang di dalam agama Islam. Apalagi meneror seorang mukmin, seorang muslim, itu tidaklah boleh. Di dalam agama kita, agama Islam, tentu ini hal yang sangat dilarang sekali. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya teror hal yang semacam ini bukan hanya sekali terjadi kepada Kang Deddy Mulyadi, melainkan sebelum ini, bulan sebelum ini pun, bulan April kemarin pun telah terjadi pengancaman terhadap jiwa Kang Deddy Mulyadi di dalam sebuah akun bahwa dia akan menghabisi Kang Deddy Mulyadi ini. Tentunya hal semacam ini tidaklah elok bagi perkembangan politik di Indonesia. Jika pun ada, ya, yang orang yang tidak berkenan, maka bersainglah dengan secara sehat yang lebih elegan. Kalau hal semacam ini, tentunya hal ini tercela dan terlarang di dalam agama Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita tidak membela siapapun, cuma cara yang seperti ini kita ingin sampaikan. Ini bukanlah cara yang kasatria, bukanlah cara yang gentleman, melainkan ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama kita sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.